Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan kita pada kali ini membahas tentang adverbs of time. Apa itu adverbs dan apa itu time? Adverbs adalah kata keterangan, sedangkan time adalah waktu. Jadi, adverbs of time adalah kata keterangan waktu. Seperti besok, kemarin, malam ini, tadi malam, tahun kemarin, sekarang. Nah, itu termasuk kata keterangan waktu. Kita lihat di sini, apa itu adverbs of time? Adverbs of time tell us when, ya. Kata keterangan waktu ini mengatakan kepada kita, memberitahu kita when, kapan apa, an action happen. Memberitahu kepada kita kapan suatu tindakan itu terjadi. Misalnya saya makan ubi. Kapan makan ubi? Tadi malam, ya, last night. Jadi saya makan ubi itu adalah tindakan yang terjadi. Kapan waktunya? Tadi malam. Ya, saya makan ubi tadi malam. Nah, ini adverbs of time, kata keterangan waktu memberitahu kita kapan suatu tindakan itu terjadi. Seperti saya melakukan tindakan makan ubi. Kapan terjadinya? Malam tadi, ya kan? Tadi malam. Nah, itu tadi malamnya itu disebut dengan adverbs of time atau kata keterangan waktu. Oke? But also, dan juga tidak hanya kapan, tetapi juga menggambarkan for how long, menggambarkan tentang berapa lama, dan juga menggambarkan how often, seberapa sering. Jadi bisa berarti menggambarkan tentang kapan, kemudian seberapa lama, dan seberapa sering. Nah, adverbs of time itu mencakup itu. Pertama kapan, kedua untuk menggambarkan seberapa lama, kemudian menggambarkan seberapa sering. Oke, kita lanjut. Adverbs of time are invariable. Jadi kata keterangan waktu itu tidak bervariasi. They are extremely common in English. Mereka itu hampir sama gitu ya. Adverbs of time have standard positions. Mempunyai posisi yang standar in a sentence. Di dalam kalimat, depending on what the adverb of time is telling us. Tergantung kata keterangan waktu itu mengatakan tentang apa gitu ya. Apakah tentang when ini, kapan, apakah seberapa lama, atau seberapa sering ini ya. Kita lanjut. Adverbs that tells us when. Nah, ini yang kata keterangan waktu yang mengatakan kapan ya, tentang kapan. Ini ingat kapan. Jadi kata keterangan waktu yang mengatakan kapan ini biasanya diletakkan di akhir kalimat. Lihat nih, tuh di akhir semua kan yang bentuk cetak tebal. Ya, kita lihat contoh pertama. Goldilocks went to Bear's house. Ya, Goldilocks pergi ke rumah beruang. Kita lihat pertanyaan ini tentang kapan ya. Kapan Goldilocks pergi ke rumah beruang? Jawabannya adalah kemarin. Jadi, ketika ada seseorang yang mengatakan Goldilocks pergi ke rumah beruang kemarin, itu kapan? Ya kemarin, gitu ya. Jadi keterangan waktu ini, kemarin inilah yang disebut dengan adverbs of time atau kata keterangan waktu yang yang menggambarkan tentang kapan, gitu ya. Oke, kemudian di contoh selanjutnya, I am going to tidy my room tomorrow. Saya akan merapikan kamar saya besok. Kapan saya akan merapikan kamar saya? Ya besok, gitu ya. Nah, kata keterangan besok inilah disebut dengan adverbs of time yang menggambarkan kapan, gitu ya. Jadi kapan waktunya saya merapikan kamar? Ya besok gitu ya waktunya ya. Waktu besok itulah adverbs of time. Kemudian contoh selanjutnya, I saw Sally today. Saya melihat Sally hari ini. Ya, kapan waktunya saya melihat Sally? Ya today, ya hari ini gitu. Nah, waktunya saya melihat Sally itu hari ini, yang hari ini itulah sebagai adverbs of time atau kata keterangan waktu yang menggambarkan when, kapan. Oke? Kemudian contoh selanjutnya, I will call you later. Saya akan menelpon kamu nanti. Nah, menelpon kamu nanti itu, kapan saya akan menelpon kamu? Jawabannya adalah nanti, ya kan? Nanti. Nah, nanti inilah termasuk dengan kata keterangan waktu, adverbs of time yang menggambarkan when,
gitu. Kapan saya akan menelpon kamu? Kapan saya akan menghubungi kamu? Ya later, nanti. Nah, itu termasuk adverbs of time. Kemudian contoh terakhir, I have to leave now. Saya harus pergi sekarang. Nah, sebenarnya leave itu kata kerja yang mempunyai arti meninggalkan. Jadi I have to leave now, saya harus meninggalkan sekarang. Tetapi kebanyakan dalam penerjemahan bahasa Inggris, seperti kita nonton film misalnya, film berbahasa Inggris, itu ada diartikan leave itu artinya pergi. Ya, karena pergi itu lebih cocok artinya. Misalnya leave me alone, tinggalkan saya sendiri, itu arti sebenarnya. Tetapi dibuatkan, diterjemahkan di dalam film itu pergi gitu. Nah, jadi leave itu lebih cocok artinya pergi, bukan meninggalkan. Tapi sebenarnya meninggalkan artinya. Tapi dipakai untuk arti pergi ya. Jadi I have to leave now, yang seharusnya itu artinya saya harus meninggalkan sekarang. Terserah mau meninggalkan apa gitu ya. Diganti dengan pergi. Saya harus pergi sekarang gitu ya. Jadi I have to leave now. Saya harus pergi sekarang. Kapan saya harus pergi sekarang? Kapan saya harus pergi? Ya sekarang, now. Nah, now itulah kata kerja waktu ya. Kata kerja, bukan kata kerja, kata keterangan waktu. Ini now, inilah yang disebut dengan kata keterangan waktu yang menggambarkan when. Menggambarkan kapan. Oke, sampai sana paham? Adverbs of time yang ini adalah yang menggambarkan pertanyaan when. Kapan? Ya kapan? Ya kemarin, besok, hari ini, nanti, sekarang gitu kan. Itu adverbs of time, kata keterangan waktu yang menggambarkan when atau kapan. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Adverbs of time yang mengatakan kepada kita for how long, tentang berapa lama, itu also usually placed ya. Juga biasanya ditempatkan, diposisikan at the end of the sentence. Itu di akhir kalimat. Kita lihat contoh. Ini. She stayed in the bear's house all day. Dia menetap atau tinggal di rumah beruang ya, all day, sepanjang hari. Jadi berapa sering ya, kita menggambarkan ini? How long? Seberapa lama, bukan seberapa sering. Berapa lama dia perempuan menetap di rumah bear's house? Ya, all day. Ya, jadi dia menetap atau tinggal di rumah bear's house, di rumah beruang, itu all day, sepanjang hari. Sepanjang hari inilah menggambarkan how long. Jadi, all day ini termasuk adverbs of time yang menggambarkan how long. Ya, kata keterangan waktu yang menggambarkan seberapa lama gitu ya. Kemudian contoh kedua, my mother lived in France for a year. Ibu saya tinggal di Prancis selama 1 tahun. Nah, seberapa lama ibu saya? Seberapa lama ibu saya tinggal di Prancis? 1 tahun ya. 1 tahun ini menggambarkan seberapa lama. Jadi, ibu saya tinggal di Prancis selama 1 tahun. Nah, a year itulah kata keterangan waktu yang menggambarkan seberapa lama. Oke, how long. Kemudian contoh ketiga, I have been going to this school since 1996. Saya sudah bersekolah. Saya sudah bersekolah di sekolah ini semenjak tahun 1996 gitu ya. Jadi kapan saya sudah bersekolah di sekolah ini? Berapa lama saya sudah sekolah ini? Saya sudah bersekolah di sekolah ini ya semenjak tahun 96. Nah, semenjak tahun 96 ini adalah adverbs of time, kata keterangan waktu yang menggambarkan how long, yang menggambarkan seberapa lama ya. Jadi untuk kata keterangan waktu yang menggambarkan seberapa lama itu seperti all day, kemudian a year atau 1 tahun, kemudian 2 tahun yang lalu, kemudian semenjak saya pindah ke rumah sini misalnya, saya pindah ke kota ini. Nah, semenjak itu seharian yang mempunyai durasi waktu yang lama. Nah, itu menggambarkan pertanyaan how long atau seberapa lama. Jadi, ini adalah contoh kata keterangan yang menggambarkan seberapa lama atau how long. Kalau tadi ada kata keterangan waktu yang menggambarkan when atau kapan. Nah, kalau yang ini kata keterangan waktu yang menggambarkan seberapa lama. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Adverbs of time
yang mengatakan how often, seberapa sering, ini contohnya. Kita lihat keterangannya. Adverbs that tell us how often, kata keterangan yang mengatakan atau yang memberitahukan kita, yang menginformasikan kita tentang seberapa sering itu, mengekspresikan frekuensi of an action. Itu mengekspresikan frekuensi sering atau tidaknya dari suatu tindakan. Ya, sering atau tidaknya dari suatu tindakan. They are usually placed before the main verb, but after auxiliary verb such as be, have, may, must, gitu ya. Gitu. Jadi mereka ini yang menggambarkan tentang seberapa sering ini biasanya diletakkan sebelum verb. Nah, jadi kata keterangan waktu yang menggambarkan tentang seberapa sering itu diletakkan sebelum kata kerja. The only exception, ya, pengecualian is when the main verb is to be, apabila verbnya itu adalah to be, yaitu is, am, are, gitu ya. In which case the adverb goes after the main verb. Itu nanti kata keterangan waktunya diletakkan setelah to be itu tersendiri. Nah, itu ya. Kita lihat yang pertama, yaitu kaidah yang pertama adalah kalau ada kata kerja, kata keterangan waktunya diletakkan sebelum kata kerja itu. Ya kan? Nah, kita lihat contoh pertama. I often eat vegetarian food. Saya sering makan sayuran. Ya, saya sering makan sayuran. Kita lihat kata kerjanya adalah eat. Saya sering makan sayuran. Gitu. Kata kerjanya eat. Di sini kaidahnya tadi adalah biasanya diletakkan sebelum kata kerja. Ini kata kerja, kita lihat sebelumnya, ada often, ya. Ada kata sering. Nah, kata sering itu, I often eat vegetarian food. Saya sering makan sayuran. Nah, sering inilah yang menggambarkan tentang seberapa sering. Seberapa sering saya makan sayuran? Ternyata sering. Nah, ini kata keterangan inilah yang disebut dengan adverbs of time. Often di situ ya. Kemudian, he never drinks milk. Dia tidak pernah minum susu. Ya, menggambarkan seberapa sering. Seberapa sering dia minum susu? Never. Tidak pernah. Nah, tidak pernah ini menggambarkan how often. Seberapa sering gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan adverbs of time. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya. You must always fasten your seat belt. Gitu ya. Kamu harus selalu mengencangkan sabuk pengaman. Ya, kita lihat penggambaran dari how often, seberapa sering. Seberapa sering kamu harus mengencangkan sabuk pengamanmu? Gitu. Ya, jawabannya adalah always. Jadi kamu harus selalu mengencangkan sabuk pengamanmu. Nah, selalu inilah disebut dengan adverbs of time atau kata keterangan waktu. Ya, kata keterangan waktu yang menggambarkan how often, seberapa sering. Ya. Kemudian I am seldom late. Saya jarang terlambat. Kita lihat penggambarannya dari how often, seberapa sering. Seberapa sering saya terlambat? Jawabannya adalah seldom, jarang. Jadi I am seldom late, saya jarang terlambat. Nah, jarang inilah yang menunjukkan kata keterangan waktu, adverbs of time yang menggambarkan how often, ya, jarang. Kemudian he rarely lies. Dia jarang berbohong. Nah, dia jarang berbohong ini adalah penggambaran dari how often. Seberapa sering. Jadi seberapa sering dia berbohong? Rarely. Ya, jarang. Nah, jarang inilah yang disebut dengan adverbs of time atau kata keterangan waktu yang menggambarkan how often. Seberapa sering. Gitu ya. Nah, kita lihat di kaidah yang kedua tadi, itu pengecualian adalah apabila dia memakai to be, is, am, or, maka kata keterangan waktunya diletakkan setelah to be. Kita lihat di sini. To be-nya am. Kemudian kata keterangan waktunya diletakkan setelah to be. Oke, paham ya? I am seldom late. Jadi yang cetak tebal di sini adalah kata keterangan waktu yang menggambarkan how often, seberapa sering. Gitu ya. Gitu. Jadi
Ada adverbs of time yang menggambarkan tentang seberapa sering itu, tentang how often, bisa berbentuk often jawabannya, kemudian never, tidak pernah, kemudian selalu, jarang, dan jarang, sering, dan lain sebagainya ya. Gitu. Jadi, kalau tadi ada adverbs of time yang menggambarkan tentang kapan gitu, yaitu jawabannya seperti yang kata keterangan waktunya sekarang, besok, kemarin, atau kapan gitu ya. Kemudian ada juga adverbs of time yang menggambarkan tentang how long atau seberapa lama, yaitu menggambarkan durasi waktu, misalnya dua tahun yang lalu gitu kan, seharian dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ini ada adverbs of time yang menggambarkan tentang seberapa sering, how often gitu ya. Dan itu bisa seperti kalimat often, sering, kemudian never, tidak pernah, always, selalu, rarely, jarang, seldom gitu ya. Nah itu, jadi ada 3 kategori adverbs of time yang menggambarkan 3 kata keterangan waktu yang menggambarkan kapan, seberapa lama, dan seberapa sering gitu ya. Namun mereka semua itu termasuk kata keterangan waktu begitu. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Nah, untuk menempatkan posisi dari adverbs of time atau kata keterangan waktu itu boleh pakai kaidah yang ini, boleh juga pakai kaidah yang ini, kan? Boleh di akhir, ini di akhir, kemudian boleh juga di awal seperti ini. Ya, maksudnya itu dipindahkan di awalnya itu. Contoh yang di akhir ini, I visit friends frequently. Ya, saya mengunjungi friends, Prancis, sering gitu ya. Saya sering mengunjungi Prancis. Kemudian di posisi yang kedua, kaidah yang ini, I frequently visit friends. Saya sering mengunjungi Prancis gitu ya. Generally, I don't like spicy foods. Biasanya saya tidak suka makanan pedas. Nah, bisa juga kita pakai kaidah yang kedua. Saya biasanya tidak suka makanan pedas, kayak gitu. Nah, jadi diletakkan di mana saja, mau di akhir, mau di awal itu boleh. Yang penting sesuai dengan artinya sesuai gitu ya. Misalnya nih, yang ketiga, I listen to classical music normally. Nah, normally ini biasanya juga. Saya mendengarkan musik klasik biasanya gitu. Nah, dibalik juga boleh. I normally listen to classical music. Saya biasanya mendengar musik klasik gitu ya. Jadi boleh di awal, boleh juga di akhir seperti ini. Oke, paham ya? Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu using yet. Apa itu yet? Kita lihat artinya di sini ya. Yet it's used in questions and in negative sentences to indicate that something that has not happened or may not have happened but is expected to happen. Ya. Jadi yet itu adalah biasanya di dalam pertanyaan atau di kalimat negatif untuk mengindikasikan, untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak pernah terjadi. Sesuatu itu tidak terjadi atau belum terjadi. Atau mungkin belum terjadi tetapi diharapkan untuk terjadi gitu ya. Kita mengharapkan terjadi tetapi itu belum terjadi gitu. Nah, memang kalau di teori itu kita sering bingung untuk mengartikan dan memahaminya. Tetapi kita langsung ke contoh ya. Di sini kita lihat contoh. Have you finished your work yet? Ya. Sudahkah kamu mengerjakan pekerjaanmu gitu ya? Ya, jadi untuk singkatnya itu yet itu artinya belum. Jadi daripada kita memahami ini yang susah dimengerti, susah dipahami, kita artikan saja yet itu belum, ya. Jadi kita bisa artikan di sini, have you finished your work yet? Sudahkah kamu menyelesaikan pekerjaanmu belum? Gitu ya, belum. Kemudian no, not yet. Tidak, belum gitu. Kemudian they haven't met him yet. Mereka belum menemukan dia. Belum menemukan dia gitu. Haven't you finished yet? Tidakkah kamu sudah mengerjakannya, menyelesaikannya belum gitu ya. Jadi itu. Jadi arti kata yet itu adalah belum. Nah, yet ini juga termasuk dengan
apa namanya, kata keterangan waktu. Maksudnya kata keterangan adverbs-nya yang kata keterangan waktu yang mengharapkan suatu yang hal sudah terjadi tetapi diharapkan untuk terjadi gitu ya kan, yang belum bakal diharapkan untuk sudah gitu ya. Gitu. Itu namanya using yet atau yet gitu. Artinya belum gitu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Using still. Nah, still itu adalah masih artinya. Ya, still itu masih. Ya, kita lihat. Kalau kita baca teorinya di sini, maksudnya definisinya, kita lihat dulu. Still itu mengekspresikan continuity, artinya hal yang berkelanjutan. In positive sentences, it is placed before the main verb. Ya, di dalam kalimat positif ini ditempatkan sebelum verb, tapi setelah auxiliary verbs seperti be, have, might, will. Tapi bingung ya kalau kita perhatikan dengan definisi ini. Udah, untuk mengatasi kebingungan itu kita artikan saja still itu masih. Ya kan? Kita lihat peraturannya di sini sebagai contoh. She is still waiting for you. Dia masih menunggu kamu. Kemudian Jim might still want some. Jim masih gitu ingin beberapa apa gitu ya. Kemudian do you still work for the BBC? Apakah kamu masih bekerja di BBC gitu ya. Intinya itu masih. Are you still here? Apakah kamu masih di sini? I am still hungry. Saya masih lapar. Jadi artinya still itu artinya masih. Cuman penempatannya kalau ada to be, still itu diletakkan setelah to be, ya kan? Apa itu to be? Is, am, or gitu ya. Kalau ada auxiliary verb itu seperti have, might, will gitu ya, would segala macamnya. Nah, itu still-nya diletakkan setelah ini. Ya, ini contohnya. Ya, Jim might still want some. Kemudian, selain daripada itu, selain to be dan auxiliary verb, nih, selain to be, ya, dan auxiliary verb, still-nya diletakkan sebelum kata kerja. Kita lihat nih, ada kata kerja work. Kemudian ada kata kerja work kan, do you still work gitu. Nah, still-nya diletakkan sebelum kata kerja. Gitu. Sedangkan kalau ada auxiliary verb itu seperti ini kan, might, have, will, dan to be yaitu is, am, or, maka still-nya setelah ini. Ya, kita lihat ini ada to be. Oh, ternyata still-nya setelah to be. Kita lihat di sini might, ada kan might di sini. Oh, berarti still-nya setelah might. Kemudian ada apa namanya? Or nih, to be. Nah, maka apa namanya? Diletakkan setelah to be itu tersendiri. Nah, kemudian kenapa ini are-nya duluan? Kenapa tidak are still you here gitu kan? Nah, di dalam artinya juga nggak bagus. Apakah masih kamu di sini? Kan nggak bagus. Jadi sesuaikan dengan maknanya juga. Are you still here? Apakah kamu masih di sini? Gitu. Makanya masihnya itu setelah you-nya itu. Karena ini bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan itu yang awalnya you are. Contoh nih ya. Kita buat contohnya di sini. You are. Oke. Still. Ini yang kalimatnya. Still here, gitu. Nah, you are still here. Untuk pertanyaan ini, kan ini udah bener nih. Kalau ada to be tadi, still-nya setelah to be, ya kan? Ini to be-nya are. Nah, still-nya setelah to be, benar. Karena untuk pertanyaan are-nya saja yang pindah ke awal, ya. Jadi, are you still here? Nah, makanya di bentuk pertanyaan ini still-nya tidak setelah to be. Kenapa tidak setelah to be? Karena dia sudah dipindahkan ke awal untuk menjadikan kalimat pertanyaan gitu. Makanya di sini bentuknya are you still here, bukan are still you here, bukan ya? Gitu. Jadi bentuk pertanyaan ini berasal dari kalimat positif yang still-nya sudah benar-benar memang ada setelah to be. Oke, paham ya? Jadi untuk pertanyaan
gitu. Still-nya ya setelah subjeknya gitu ya. Karena are-nya yang seharusnya di sini sudah pindah ke depan gitu ya. Paham ya? Jadi kalau ada to be, kalau ada have, might, will yang berbentuk auxiliary verb seperti ini, maka still-nya setelah itu. Kalau ada kata kerja, maka still-nya sebelum kata kerja. Kalau ada kata pertanyaan, maka still-nya, nih still-nya setelah subjeknya ya, setelah pelaku. Setelah pelaku itu kalau kata tanya. Gitu ya. Sampai sana paham? Itu pengertian adverbs of time, keterangan kata waktu yang menggunakan yet, yaitu belum, yang menunjukkan belum terjadi, dan juga still, yang menunjukkan arti masih. Gitu ya. Sampai di sana paham? Kalau sudah paham, itu dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan mudah-mudahan kita semua bisa mengerti apa itu adverbs of time, apa itu adverb, dan apa itu time. Adverb adalah keterangan, sedangkan time itu waktu. Jadi adverbs of time adalah kata keterangan waktu. Nah, adverbs of time ini terbagi menjadi 3. Kata keterangan waktu menjadi 3. Yang pertama menggambarkan when itu kapan. Apa saja yang menggambarkan when? Yaitu seperti besok, pagi ini, kemarin, gitu kan, itu when. Sedangkan adverbs of time yang menggambarkan yang kedua adalah menggambarkan how long, berapa lama, gitu ya. Yang menggambarkan berapa lama itu menunjukkan atau yang mempunyai arti yang menunjukkan durasi waktu gitu. Misalnya saya tinggal di sini sejak tahun 2008 misalnya. Kan durasi waktunya sampai ke 2020 kan lama. Nah, itu adverbs of time, kata keterangan waktu yang menggambarkan tentang pertanyaan how long, seberapa lama. Kemudian yang ketiga, ada kata keterangan waktu yang menggambarkan tentang how often, seberapa sering. Seperti jarang, selalu, kemudian sering gitu ya. Itu yang menggambarkan tentang how often, seberapa sering gitu ya. Jadi adverbs of time itu kata keterangan waktu yang mempunyai 3 bentuk ya, 3 formasi. Yang formasi pertama adalah kata keterangan waktu yang menggambarkan tentang kapan. Yang kedua adalah kata keterangan waktu yang menggambarkan seberapa lama. Yang ketiga kata keterangan waktu yang menggambarkan seberapa sering. Itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.